Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama masih dalam bab distribusi peluang binomial. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Adapun kompetensi dasarnya masih sama 3.5, 4.5 mengenai distribusi peluang binomial. Setelah sebelumnya kita sudah belajar apa itu variabel acak, jenis-jenisnya, contoh-contohnya, dilanjutkan dengan distribusi dan fungsi peluang. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu tentang distribusi peluang diskrit. Nah, sekarang kita akan belajar tentang distribusi binomial. Distribusi binomial ini merupakan salah satu jenis dari distribusi peluang diskrit ya, variabel acak diskrit. Nah, banyak jenisnya untuk distribusi peluang variabel acak diskrit, baik misalnya distribusi binomial, distribusi multinomial, distribusi hipergeometrik, Poisson. Nah, yang akan kita bahas di sini khusus untuk distribusi binomial. Nah, sebelum ke distribusi binomial, kita ke variabel acak binomial dulu. Apa itu variabel acak binomial? Nah, variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, percobaan binomial itu yang seperti apa, Bu? Nah, coba tadi di awal tadi sudah saya berikan contoh-contoh ya, suatu percobaan, macam-macam percobaan. Nah, coba amati kembali beberapa contoh di awal tadi. Nah, kira-kira adakah kesamaan dari contoh-contoh di awal tadi? Bisakah kalian menyebutkan? Nah, sifat yang pertama apa? Dari percobaan-percobaan di awal tadi, yang pertama adalah percobaannya dilakukan berulang-ulang. Misalkan tadi, satu koin dilempar 3 kali. Nah, percobaannya diulang-ulang, berulang-ulang sebanyak 3 kali. Nah, di sini dimisalkan sebanyak n kali. N di sini adalah bilangan bulat positif. Nah, artinya ada banyak percobaannya sebanyak n. Seperti itu. Paham? Selanjutnya, sifat selanjutnya apa? Nah, dari percobaan-percobaan itu memiliki 2 hasil. Nah, setiap percobaan memiliki 2 macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan, diinginkan, kita sebut sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, itu kita sebut gagal. Nah, itu. Selanjutnya, sifatnya apa lagi? Nah, peluang setiap kejadian tetap pada setiap percobaan yang dilakukan. Nah, misalkan di sini peluangnya sukses itu kita misalkan P, dan peluangnya gagal kita misalkan Q, maka peluangnya ini akan selalu tetap pada setiap percobaan, baik itu percobaan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, di sini P plus Q, peluangnya sukses ditambah peluangnya gagal, itu selalu sama dengan 1. Nah, terakhir, apa sifatnya? Nah, saling bebas atau independen. Setiap percobaan yang dilakukan itu bersifat saling bebas. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan kita mengambil bola di dalam kotak misalkan. Nah, ketika bolanya diambil berulang-ulang, misal pengambilan pertama, kedua, dan seterusnya, ketika bolanya tidak dikembalikan, nah ini adalah contoh dari kejadian yang tidak saling bebas. Kenapa? Karena peluangnya dia terpengaruh dari pengambilan yang pertama, dari yang sebelumnya. Nah, sehingga ketika bola itu dikembalikan lagi untuk pengambilan kedua dan seterusnya, maka itulah termasuk kejadian yang saling bebas. Paham? Nah, percobaan-percobaan yang memenuhi 4 sifat ini dikatakan percobaan binomial. Paham? Jadi, untuk menentukan apakah itu percobaan binomial atau bukan, lihatlah apakah memenuhi 4 sifat ini atau tidak. Ketika tidak memenuhi 4 sifat ini, maka kita tidak bisa mengatakan percobaan itu adalah percobaan binomial.
Nah, peluang nilai variabel acak binomial yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik itu menghasilkan distribusi peluang variabel acak binomial atau kita sebut distribusi binomial. Nah, peluang salah satu nilai variabel acak binomial kita sebut peluang binomial. Oke, paham? Nah, persamaan peluang X, kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial, dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Px sama dengan X sama dengan, nah ini adalah peluang binomial ya, simbol dari peluang binomial. B dengan parameternya X, N, P sama dengan kombinasi X dari N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X dengan variabel acak X yang peluangnya berdistribusi binomial, sedangkan kombinasi X dari N, ini kalian sudah pelajari di matematika wajib ya. Nah, rumusnya adalah N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial. Selanjutnya, X sendiri adalah banyaknya kejadian yang diharapkan, nilainya bisa 0, 1, 2, sampai N. Nah, P adalah peluang kejadian yang diharapkan, sedangkan Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Nilai dari Q itu sama dengan 1 min P. Nah, inilah rumus dari peluang binomial ini. Nah, dari mana rumusnya ini bisa kita dapatkan? Bagaimana logika berpikirnya? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, misalnya ada contoh sederhana seperti ini. Dwi, Fauzia, dan Putra masing-masing akan mengunjungi wisata kolam renang untuk berenang minggu depan. Tetapi tidak ada perjanjian sebelumnya di antara mereka untuk bertemu atau pergi pada hari tertentu. Nah, misalkan variabel acak X adalah banyaknya orang dari ketiganya ini yang pergi berenang pada hari Rabu, maka tentukan distribusi peluang untuk X. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, coba kalian selidiki dulu, pahami dulu, termasuk kejadian binomial, percobaan binomial tidak? Ya, kenapa? Pertama, dia punya hasil dua kemungkinan, apakah pergi berenang pada hari Rabu atau tidak, atau selain hari Rabu. Yang kedua, peluangnya selalu tetap antara orang satu, kedua, atau ketiga. Ya. Yang keempat, dia saling bebas. Yang ketiga, dia saling bebas. Keempat, dia di sini banyaknya orangnya ada 3. Nah, ini. Jadi ini ada percobaan pertama untuk orang pertama, apakah pergi pada hari Rabu atau tidak, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, ini adalah salah satu contoh percobaan binomial ya. Nah, sehingga di sini distribusi peluang nantinya itu adalah distribusi peluang binomial. Nah, sekarang coba kita cari distribusi peluang untuk X di sini. Nah, di sini ada 3 orang, Dwi, Fauzia, dan Putra ya. Nah, sekarang kalau variabel acak X-nya adalah banyaknya orang dari ketiganya yang pergi berenang pada hari Rabu, nah, coba nilai variabel acak X-nya berapa saja kemungkinannya? Nah, bisa 0, 1, 2, 3. Apa maksudnya? 0 nilainya variabelnya 0 itu ketika bagaimana? Ketika tidak seorang pun yang berangkat pada hari Rabu. Artinya, mereka ketiganya bisa berangkat hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Sedangkan nilai variabelnya sama dengan 1 ketika bagaimana? Ketika satu orang saja dia yang berangkat pada hari Rabu. Misalkan apakah Dwi, apakah Fauzia, apakah Putra. Nah, hanya satu orang. Yang selain itu dia berangkat atau pergi berenang selain hari Rabu. Nah, nilai variabelnya 2. Ketika bagaimana? Ketika 2 orang dari ketiga ini yang berangkat pada hari Rabu
pergi berenang pada hari Rabu, dan ketika nilai variabelnya 3, itu artinya ketiganya sama-sama berangkat pada hari Rabu, pergi berenang pada hari Rabu. Paham? Nah, sekarang kita lihat peluangnya Dwi, peluangnya Fauzia, dan peluangnya Putra masing-masing akan sama ya, apakah berangkat pada hari Rabu atau tidak. Nah, kita hitung yang peluangnya Dwi dulu. Nah, peluangnya Dwi berangkat atau pergi berenang pada hari Rabu berarti ada dua kemungkinan ya. Apakah pergi pada hari Rabu itu atau tidak? Nah, sekarang saya tanya, berapa peluangnya Dwi berangkat pada hari Rabu? Nah, 1/7. Kenapa 1/7? Karena harinya itu ada 7 kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah, sedangkan dia hari Rabu peluangnya dia berangkat atau pergi pada hari Rabu berarti kan 1/7. Sehingga peluangnya tidak pergi pada hari Rabu selain hari Rabu itu adalah 6/7. Kenapa 6? Karena kemungkinannya bisa Senin, bisa Selasa, bisa Kamis, bisa Jumat, bisa Sabtu, bisa Minggu. Nah, sedangkan total hari dalam satu minggu adalah 7 hari ya. Nah, itu. Ini peluangnya 1/7 untuk pergi pada hari Rabu dan tidak pergi pada hari Rabu adalah 6/7. Nah, sekarang orang kedua. Orang kedua bagaimana? Ketika Dwi pergi pada hari Rabu, Fauzia juga punya dua kemungkinan ya, apakah dia berangkat atau pergi pada hari Rabu atau tidak. Nah, di sini saya simpulkan yang biru ini artinya dia pergi pada hari Rabu. Dwi pergi pada hari Rabu, tapi Fauzia juga sama, dia pergi pada hari Rabu. Atau bisa juga Dwi pergi pada hari Rabu, tapi Fauzia tidak pergi pada hari Rabu. Nah, begitu juga ketika Dwi tidak pergi pada hari Rabu, Fauzia punya dua kemungkinan, apakah dia berangkat pada hari Rabu atau tidak. Nah, sekarang peluangnya Fauzia berangkat pada hari Rabu juga sama, yaitu berapa? 1/7. Peluangnya Fauzia tidak berangkat pada hari Rabu, 6/7. Ini juga sama, 1/7, ini 6/7. Nah, sekarang orang ketiga. Saat atau ketika Dwi pergi pada hari Rabu dan Fauzia juga sama, ada dua kemungkinan juga Putra, apakah mengikuti sama-sama pergi pada hari Rabu atau tidak. Ya, artinya ada dua kemungkinan juga. Ketika Dwi berangkat pada hari Rabu, Fauzia tidak atau selain hari Rabu, maka Putra juga punya dua kemungkinan, bisa berangkat pergi pada hari Rabu atau tidak ya. Nah, ini juga ada dua kemungkinan, ini juga ada dua kemungkinan. Peluangnya berapa? Sama. Peluangnya Putra untuk pergi pada hari Rabu itu sama, yaitu 1/7. Tidak berangkat pada hari Rabu juga sama, 6/7. Nah, ini 1/7, 6/7, 1/7, 6/7, 1/7, 6/7. Nah, sekarang kita cari nilai variabelnya. Nah, ketika ketiganya ini berangkat pada hari Rabu, artinya ada 3 orang yang berangkat pada hari Rabu ya, maka X-nya nilai variabelnya adalah 3. Sedangkan ketika ini Dwi pergi pada hari Rabu, Fauzia berangkat pada hari Rabu juga sama, tapi Putra tidak. Maka ini nilai variabelnya adalah 2. Dwi berangkat pada hari Rabu, Fauzia tidak, Putra berangkat atau pergi pada hari Rabu. Berarti ini juga 2. Yang ini 1, ini 2, yang ini 1, yang ini juga 1, yang ini. Nah, ini Dwi tidak pergi pada hari Rabu, Fauzia juga sama, tidak berangkat pada hari Rabu, Putra juga sama. Nah, artinya tidak ada dari ketiganya ini yang berangkat, yang pergi pada hari Rabu, sehingga ini nilai variabelnya adalah 0. Nah, sekarang kita cari peluangnya. Peluangnya ketiganya berangkat pada hari Rabu. Berarti Dwi berangkat pada hari Rabu, Fauzia juga, Putra juga. Artinya ini 1/7 dikali 1/7 kali 1/7. Ya, bersama-sama 1/7. Dwi dan Fauzia dan Putra sama-sama berangkat atau pergi pada hari Rabu. Nah, sekarang yang ini.
Berarti 1/7 dikali 1/7 dikali 6/7. Artinya ini Dwi dan Fauzia ini berangkat pergi pada hari Rabu, sedangkan Putra ini tidak berangkat pada hari Rabu. Ini peluangnya. Yang ketiga, 1/7 kali 6/7 kali 1/7. Artinya di sini 2 orang dia berangkat pada Rabu, yaitu Dwi dan Putra, sedangkan Fauzia tidak berangkat pada hari Rabu. Yang keempat, 1/7 dikali 6/7 dikali 6/7. Di sini hanya ada 1 orang yang pergi pada hari Rabu, yaitu Dwi. Ya. Selanjutnya, 6/7 dikali 1/7 dikali 1/7. Ini ada 2 orang yang berangkat pada hari Rabu, yaitu Fauzia dan Putra. Selanjutnya 6/7, 1/7, 6/7. Selanjutnya 6/7 kali 6/7 kali 1/7. Dan yang terakhir, ketika ketiganya tidak berangkat semuanya pada hari Rabu, peluangnya adalah 6/7 kali 6/7 kali 6/7. Nah, di sini inilah distribusi peluang binomialnya ya. Nah, selanjutnya ketika kita cari satu persatu, peluang X sama dengan 3, peluangnya ketiganya berangkat pergi pada hari Rabu itu adalah 1/7 pangkat 3, hanya ini ya. 1/7 kali 1/7 kali 1/7, maka bisa ditulis 1/7 pangkat 3. Selanjutnya peluangnya X sama dengan 0, artinya ketiganya tidak ada yang berangkat atau pergi pada hari Rabu, maka yang ini 6/7 kali 6/7 kali 6/7, berarti bisa ditulis 6/7 pangkat 3. Nah, selanjutnya peluang X sama dengan 2, artinya ada 2 orang yang pergi pada hari Rabu. Nah, bisa yang mana saja nih? Ini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, artinya apa? Di sini ada 3 kemungkinan. Ini, dan ini. Ada 3 kemungkinan. Maka bisa ditulis bisa ini, atau ini, atau ini. Maka ditambah di sini. Nah, atau bisa ditulis 3 dikali, di sini kan 1/7-nya ada 2 ya. Ini sama-sama 1/7 kali 6/7 kali 1/7, cuman urutannya aja yang berbeda. Sehingga bisa ditulis 1/7 pangkat 2 dikali 6/7. Paham? Nah, peluang X sama dengan 2, artinya apa? Ada 2 orang yang pergi pada hari Rabu. Bisa Dwi dan Fauzia, sedangkan Putra tidak, atau Fauzia dan Putra, sedangkan Dwi tidak, atau Dwi dan Putra pergi pada hari Rabu, sedangkan Fauzia tidak. Jadi ada di sini ada 3 kemungkinan. Ya. Selanjutnya, peluang X sama dengan 1, artinya hanya ada satu orang yang berangkat pada hari Rabu, maka bisa ditulis di sini ada ini ya, 1, 2, 3. Artinya ada 3 kemungkinan. Maka bisa ditulis 3 kali 1/7 dikali 6/7 pangkat 2. Nah, jika disajikan dalam tabel distribusi peluangnya, maka seperti ini ya. Peluang X sama dengan 0, itu 6/7 pangkat 3, hasilnya adalah 216/343. Peluang X sama dengan 1, itu 108/343. Peluangnya X sama dengan 2, itu 18/343. Sedangkan peluangnya X sama dengan 3, itu 1/343. Nah, inilah distribusi peluang untuk variabel X. Paham? Nah, ketika kita melihat distribusi peluang ini, peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, peluang X sama dengan 3, masing-masing ini nilai peluangnya di sini. Nah, kita lihat ternyata yang paling besar peluangnya adalah ketika ketiganya tidak bertemu atau tidak berangkat pada hari Rabu, ya. Sehingga tidak bertemu pada hari Rabu itu. Nah, artinya apa? Nah, dari sini, dari hal yang sederhana ini kita belajar bahwa ketika memang menginginkan ketiganya berangkat pada hari Rabu misalnya, maka kita butuh suatu perencanaan perjanjian misalnya. Itu. Contoh lain, misalkan ketika ingin
berbisnis atau berjualan suatu produk tertentu misalnya. Nah, kita lihat dulu peluangnya bagaimana. Kita survei dulu misalnya. Nah, sehingga kita punya suatu perencanaan yang matang, nantinya akan memudahkan kita dalam mencapai yang kita inginkan. Itu contoh sederhananya ya. Nah, dari situlah contoh manfaat yang bisa kita ambil ketika belajar materi peluang. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah kalau tadi nih orangnya 3 ya. Nah, bagaimana jika terdapat 4 orang sekarang? Nah, dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya tadi, dengan mendaftar, kita akan dapatkan daftar peluangnya seperti ini, distribusi peluangnya seperti ini, ya. Nah, ketika dinyatakan atau disajikan dalam tabel, maka akan menghasilkan seperti ini. Peluang X sama dengan 0, itu 6/7 pangkat 4, karena hanya ada ini ya. Peluang X sama dengan 1, itu 4 kali 1/7 kali 6/7 pangkat 3. Peluangnya X sama dengan 2, artinya ada 2 orang yang berangkat atau pergi pada hari Rabu ya. Sama dengan 6 dikali 1/7 pangkat 2 dikali 6/7 pangkat 2. Peluang X sama dengan 3, yaitu 4 kali 1/7 pangkat 3 dikali 6/7. Sedangkan peluang X sama dengan 4, yaitu 1/7 pangkat 4. Nah, dari sini coba kita lihat polanya. Ya. Nah, misalkan kita menginginkan PX sama dengan 2, maka kita peroleh ini ya, 6 kali 1/7 pangkat 2 dikali 6/7 pangkat 2. Nah, dari angka ini, 1/7 itu apanya? Nah, 1/7 itu adalah peluang yang kejadian yang kita harapkan tadi kan, pergi pada hari Rabu, peluangnya adalah 1/7. Nah, sedangkan 6/7 itu adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Jadi yang pergi pada selain hari Rabu, peluangnya adalah 6/7. Nah, karena ini permintaannya PX sama dengan 2, artinya ini ada 2 orang yang berangkat atau pergi pada hari Rabu. Nah, maka di sini 2 ini adalah banyak kejadian yang diharapkan. Nah, karena ada 4 orang, 2 orang berangkat pada hari Rabu, artinya sisanya, maka di sini diperoleh 2. 2 itu adalah 4 dikurangi 2. 2 sisanya ini artinya tidak pergi pada hari Rabu. Nah, 2 di sini adalah banyak kejadian yang tidak diharapkan. Nah, sudah tahu polanya sekarang? Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan koefisien 6 ini? Kita peroleh dari mana? Nah, bagaimana dengan koefisien 6? Nah, 6 itu adalah didapat dari ada 6 kemungkinan 2 orang pergi berenang pada hari Rabu. Yang mana? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. Nah, ini tadi tabel distribusi peluang ketika orangnya sebanyak 3. Nah, sedangkan ini tabel distribusi peluang ketika banyak orangnya adalah 4. Nah, kita lihat polanya di sini. Nah, tadi kalau orangnya 3, nah ini peluang X sama dengan 0 artinya 6/7 pangkat 3. Pangkatnya ini 3 ini adalah banyak orangnya ya. Nah, ternyata di sini tidak ada yang berangkat pada hari Rabu. Nah, sedangkan ini 1/7 pangkat 1, 6/7 pangkat 2, berarti ada 1 orang yang berangkat pada Rabu dan sisanya 2 orang tidak berangkat pada hari Rabu. Kalau ini pangkatnya 2, ini 1, berarti ini 2 orang berangkat pada hari Rabu, sedangkan 1 orang tidak berangkat pada hari Rabu. Nah, di sini 1/7 pangkat 3. Nah, 1/7 ini kan peluang dari yang diharapkan ya, kejadian diharapkan, peluang pergi pada hari Rabu. Nah, 3 di sini adalah banyaknya orangnya, banyaknya kejadian yang berangkat pada hari Rabu. Jadi berapa orang? 3 orang, ketiganya berangkat pada hari Rabu. Nah, itu polanya. Sekarang
dari ini sudah kita temukan poinnya, sekarang koefisiennya di sini. Ini 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, angka-angka itu mengingatkan kita pada suatu hal. Apa itu? Nah, masih ingat ini apa? Segitiga Pascal. Nah, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, ini segitiga Pascal. Nah, di matematika wajib kalian sudah belajar tentang ekspansi binomial ya. Nah, koefisien-koefisien ini bisa diperoleh dengan apa? Dengan kombinasi. Oke. Nah, dari situlah istilah distribusi binomial berasal. Istilah distribusi binomial berasal dari fakta bahwa untuk n plus 1 suku pada ekspansi binomial Q plus P pangkat n bersesuaian dengan nilai-nilai peluang binomial dengan banyak kejadiannya X, banyak percobaannya n, dan peluang suksesnya adalah P untuk X-nya sama dengan 0, 1, 2, sampai n. Nah, saya review dulu untuk ekspansi binomialnya. Ketika kita punya A plus B pangkat 3, nah, dengan menggunakan ekspansi binomial, dengan menggunakan segitiga Pascal, menggunakan kombinasi, kita tidak perlu mengalihkan seperti ini. A plus B kali A plus B kali A plus B. Kalau iya pangkat 3 hanya segini. Kalau pangkat 10, nah, akan panjang kita prosesnya. Nah, kita gunakan ekspansi binomial di sini. A plus B pangkat 3. Coba masih ingat bagaimana caranya? Nah, kombinasi 0 dari 3. Di sini A pangkat 3 dan B-nya pangkat 0. Ditambah kombinasi 1 dari 3, A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 1. Ditambah kombinasi 2 dari 3, A-nya pangkat, dia terus berkurang ya, 1, B-nya pangkat 2, dan yang terakhir kombinasi 3 dari 3, A-nya pangkat 0, B-nya pangkat 3. Nah, ketika kita sederhanakan, kombinasi 0, 3 itu adalah 1. 0 dari 3 itu 1, A pangkat 3, B pangkat 0 itu 1, berarti ini A pangkat 3. Ditambah kombinasi 1 dari 3 itu 3, A kuadrat B, ditambah kombinasi 2 dari 3 itu 3, A B kuadrat, ditambah kombinasi 3 dari 3 itu adalah 1, A pangkat 0 itu 1, berarti ini. Nah, ketika dijabarkan, koefisien ini 1, 3, 3, 1 ini, nah sama dengan ini bisa kita cari menggunakan kombinasi. Ya. Nah, sehingga di sini ketika ada Q plus P pangkat N, bisa kita jabarkan menjadi kombinasi 0 dari N, Q pangkat N, ditambah kombinasi 1 dari N, kali P, kali Q pangkat N min 1. Jadi dia selalu berkurang ya. Q-nya pangkat N, nah ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan seterusnya. Kalau ini N, berarti Q-nya ini Q-nya pangkat N min 1. Ya. Selanjutnya ditambah 2 kombinasi 2 dari N kali P kuadrat kali Q pangkat N min 2, ditambah seterusnya sampai yang terakhir adalah kombinasi N dari N, P pangkat N. Nah, ini bersesuaian dengan peluang binomial. Jadi ini bersesuaian dengan peluang binomial. Itu. Paham? Nah, karena P plus Q itu sama dengan 1, maka kita dapatkan Q plus P itu 1 pangkat berapapun itu hasilnya adalah 1. Maka ini ketika dijumlahkan, sigma dari peluang binomial, X-nya 0 sampai N, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang coba kita cari jika terdapat 10 orang, berapa peluang 3 orang pergi berenang pada hari Rabu. Nah,
bisa kita tulis Px sama dengan 3, karena ini 3 orang ya. Yang diharapkan banyak kejadiannya adalah 3. Nah, di sini ini tuh sama dengan kombinasi 0 dari 10. Ini kombinasi 1 dari 10. Ini kombinasi 2 dari 10. Ini kombinasi 3 dari 10, itu 120. Berarti koefisiennya adalah 120. Dikali, nah tadi adalah peluang yang kita harapkan. Yang peluang kita harapkan adalah 1/7. Karena ini banyak kejadian yang diharapkan adalah 3, maka di sini 3 dikali peluang yang tidak diharapkan itu adalah 6/7. Karena ada 10 orang di sini, maka pangkatnya adalah 10 dikurangi 3, hasilnya adalah 7. Nah, kita bisa menggunakan di sini 120 itu adalah kombinasi 3 dari 10. Paham? Nah, coba ini adalah koefisien binomialnya. 1/7 itu peluang suksesnya yang kita harapkan. 3 itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan di sini, 3 orang pergi. Nah, dikali 6/7 itu peluang yang tidak kita harapkan, dipangkatkan sisanya yang tidak pergi. Kalau 3 orang pergi berarti sisanya kan 7, ya? Paham? Oke. Nah, artinya apa di sini? Koefisien ini kan dia tadi memilih ya. Artinya ada 3 orang yang pergi dari 10 orang. Nah, maka kita menggunakan kombinasi di sini. Sehingga ketika ada X orang yang diinginkan untuk pergi, nah ini banyak kejadian yang diinginkan, yang diharapkan, maka sama dengan 3-nya saya ganti X. Dikali, berarti ini 3 tadi kan X ya, 1/7 pangkat X, dikali 6/7 pangkat 10 min X. Paham? Nah, 10 ini tadi kan banyaknya percobaan ya, banyaknya orangnya sebanyak berapa. Di sini ada 10 ya. Nah, 10 ini misalkan saya anggap ini N, 1/7 itu adalah peluang yang diharapkan itu P, 6/7 itu peluang yang tidak diharapkan itu adalah Q. Nah, secara umum maka bisa kita tulis jika peluang suksesnya yang diharapkan adalah P, peluang gagalnya yang tidak diharapkan adalah Q. Nah, percobaannya diulang sebanyak N kali, maka peluang binomial di sini bisa kita cari dengan menggunakan kombinasi X dari N kali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, tadi kan 10, di sini X, 1/7 pangkat 1/7 pangkat X dikali 6/7 pangkat 10 min X, kan seperti ini ya. Nah, 10 X ini 10 itu N-nya, maka ini kombinasi X dari N. Nah, dikali 1/7 itu tadi kan peluang yang diharapkan itu adalah P. Nah, X-nya banyak kejadian yang diharapkan, dikali 6/7 itu peluang yang tidak diharapkan tadi adalah Q. Nah, N min X, sehingga ketemulah rumus ini. Paham pola berpikirnya? Nah, itu. Demikian penjelasan materi tentang distribusi binomial. Untuk contoh-contohnya lanjut ke video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.